ini aku akan posyandu balita hari kedua ya, beda RK lagi. Nah tapi ini tadi sudah mau berangkat, ada pasien ke rumah minta aku mengunjungi rumahnya karena suaminya meriang. Nah ini aku sudah siapkan tas, aku mau ke rumah pasien dulu ya. Nah saksikan terus aku sampai ke rumah pasien sebelum aku berangkat ke posyandu balita. Sepertinya hari ini aku posyandu balitanya agak telat karena aku harus ke rumah pasien dulu. Yuk kita ke rumah pasien sebentar. Aku sekarang buat video ini, Mbak. Season gawe video. Loro pemuntah-muntah iki pasti. Penyakit tenan nek muntah-muntah iki. Ah, bengi mulai. Pegang enggak? Muntah-muntah tenan iki pasti. Ade. Enggak nyadap berarti iki mau. Enggak nyadap, aku dibel mau. Kon balik. Oh, sampai sing nyadap. Aku mau balik, dibel kon balik. Telat makan apa piye? Enggak sejare dek iki nambah enggak telat mangan. Aku sing sering telat mangan. Nambah dipikir. Sampai awake wis anu, wis aja kurusne iku, Mbak. Apa wis pas sampai awake. Iya. 51. Nang, aja lemu aja kurus. Heeh. Wis sak mene wis mentok wis gak iso munggah wis ora medhon sak mene iki lah, Mbak. Baca. Aku disuruh. Sampeyan kira bobot? Aku 53. Tapi kurang aku ki. Kurang kan tinggi deh tenan. Udah kamu kemana? Bagas mau les tuh? Bagas pulang sekolah. Aku kira posyandu yang gobe. Satu sama anten sini. Kurang. Muntah kan? Muntah-muntah tenan iki mau. Muntah. Enggak sarapan berarti iki. Mambengi? Ini sarapan deh, muntah ya. Hah? Enggak mambengi. Mambengi sarapan deh. Makan deh. Paling mulai suci mau loh deh. Tiap tuh buka senyap di sana. Sajane nih kok nang rolas tapi kan kami iki apa? Kami iki posyandu jadi yo enggak melo aku. Aku ngurus ini gitu. Itu kasih apa nanti terus kene. Neng blok B. Blok B. Terus ke blok B. Wow. Kembung tenan tak wetenge tidak. Apa yang lambungnya enggak anu. Padahal DM esok barang maam Mbak ada itu. Salah makan aku kepedesan. Mbok, Aku sampai masak kepedesan. aku maam saya nambah Iki sing loro. Iya iku. Iki enggak. Kok kaku tenan iki apa? Hah? Paling kakek muntah ngokos sama roti. Penyakitnya tenan jadi hafal ya nek anak iki pasti Muntah. Lambung deh iya. Kecil-kecil enggak oleh berarti ya. salah makan. Padahal enggak tahu makan ya, Mbak. Enggak termasuk deh pagi makan, siang makan. Nambah aku sempat enggak tahu makan. Nah, selesai dari rumah pasien, aku lanjut berangkat ke posyandu balita ya teman. Karena kebetulan sudah hampir jam 10 ya, jadi aku buru-buru berangkat. Ini perjalanan aku ke posyandu balita Bunga Tanjung. Yang kemarin Bunga Matahari, ini posyandu balita Bunga Tanjung. Jaraknya tidak terlalu jauh ya dari rumah ke puskes. Ini perjalanan aku menuju antara posyandu ke posyandu Bunga Matahari dan Bunga Tanjung ini sebenarnya lebih jauh ke posyandu Bunga Matahari kemarin. Nah sekarang ini Poskesdes tempat aku kerja ya, karena teman-teman sudah berangkat jadi vaksinnya sudah ada di posyandu. Nah jarak dari Poskesdes ke posyandu Bunga Tanjung lebih kurang ditempuh 2 menitan ya. Cepat, nggak terlalu lama karena jaraknya memang dekat dari Poskesdes tempat aku ambil vaksin ke posyandu Bunga Tanjung. Posyandu Bunga Tanjung ini adalah posyandu kedua
Ini baru pemecahan, yang tadinya hanya ada satu posyandu dalam satu wilayah kerja Poskesdes kami. Nah, karena sudah lumayan banyak dan RT dan RK-nya juga dipecah, maka posyandunya pun kami bagi dua. Jadi posyandu balita dan posyandu lansianya kami pecah jadi dua. Jadi posyandu Bunga Tanjung dan posyandu Bunga Matahari. Agar pelayanan yang kami berikan juga bisa tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Kadang karena petugasnya kami hanya ada orang 4 dan setiap tidak tentu ya, kadang kami berempat itu ada kesibukan harus ke puskesmas induk. Seperti halnya hari ini seharusnya kami berempat hanya bertiga karena satu wajib ke puskesmas induk. Nah, untuk posyandu lansia besok malahan hanya aku sendiri karena 3 temanku ada pertemuan reakreditasi, kebetulan penerima tamu di puskesmas induk. Jadi besok aku posyandu sendiri. Nah, ini adalah temanku yang membawa vaksin dari Poskesdes. Tadi rupanya dia mampir dulu ke sekolahan mengantarkan anaknya yang setor tugas ya, karena kami di sini sekolah 1 minggu sekali, hanya hari Senin ya, setor tugas dan mengambil tugas kembali dari guru. Nah, beginilah keadaan kami di posyandu. Posyandunya masih sepi ya teman-teman, belum terlalu ramai karena memang mata pencarian masyarakatnya dari karet ya. Karet biasanya mereka pulang dari menyadap, apa sih bahasa Indonesia menyadap dan mengeluarkan getah karet itu. Nah, ini adalah bubur bayi yang dibuat oleh kader-kader kami. Harusnya kader itu ada 5, tapi kami hanya punya 4 kader karena susah ya untuk mencari kader yang mau bekerja, karena kader mah tidak ada gaji ya. Ini kader-kader kami. Harusnya kan ada 5 meja, tapi kami hanya punya 4. Nah, ini sekarang kami akan mempersiapkan injeksi atau suntikan buat balita. Di antaranya DPT, combo, polio, vaksin BCG, vaksin campak, dan serta ada DPT lanjutan atau campak lanjutan ya. Ada IVV juga. Ini kami sedang mempersiapkan semua keperluannya, akan menghapus obatnya. Ini masih sarana terbatas ya teman-teman semua. Posyandu ini baru kami tempati sekitar 3 bulan. Nah, ini alat-alatnya masih darurat semua, dan selama ini kami posyandunya masih menginduk di Poskesdes tempat aku bekerja. Nah, sama kami mengajukan bantuan gedung ke desa kan, karena memang di dana desa itu ada memang untuk pembangunan posyandu atau untuk kesehatan ya, karena posyandu itu kan milik masyarakat, dari dananya itu dari desa. Nah, akhirnya permintaan kami untuk membangun posyandu akhirnya di ACC oleh desa, dan alhamdulillah ini sudah dibangunkan oleh desa. Nah, sekarang kami untuk tahun ini kami sudah mengajukan kembali untuk inventaris atau isi-isi dari posyandu ini, diantaranya meja, kursi. Nah, meja kursi yang ada ini kami dapat dari sumbangan dari masyarakat ya, dari RT-RT-nya, karena memang posyandu milik masyarakat, jadi RT dari kas RT, dan ada juga dari hasil kami posyandu sendiri. Jadi kami belikan berbagai macam keperluan. Nah, untuk gaji kader sendiri dari desa itu, gaji kader itu cuma 25.000 per bulannya, dan akan dibayarkan oleh desa langsung setahun. Jadi setahun itu kader cuma mendapatkan sekitar 300.000 ya teman-teman semua. Ini kami sudah mengajukan ke desa untuk kenaikan gaji dari kader posyandu kami, agar para kader posyandu kami makin semangat bekerja, karena memang untuk gaji posyandu, kader posyandu itu memang
dari desa ya. Jadi semoga saja permintaan kami untuk gaji dari atau pendapatan kader posyandu agar makin betah dan makin kader kami bisa genap 5 ya, karena ini kurang. Jadi kami mengajukan untuk 50.000 per kadernya. Semoga saja di ACC jadi kader kami mengalami kenaikan penghasilan, setidaknya penambah penyemangat kader kami. Nah, ini balita ini umurnya, nah ini kami sedang persiapan untuk memberikan vaksin campak pada bayi ini yang berumur 9 bulan ya teman-teman semua. Ini kami sedang persiapan untuk memberikan vaksinnya. Nah, karena ibunya takut melihat anaknya disuntik, jadi aku pegangin bayinya dan temanku yang memberikan vaksin ya teman-teman. Ini vaksin campak ini akan kami berikan di tangan kiri pada pasien, pada adik kecil ini. Semoga tidak nangis ya, dan pasiennya tidak takut. Menjalani profesi seperti ini adalah kebahagiaanku, karena memang merupakan cita-cita sejak kecil ya, bisa membantu orang, bisa menolong orang. Nah, ini kami berikan vaksin campak pada bayi ini. Belum disuntik tapi sudah nangis ya teman-teman ya. Nah, seperti ini vaksin campak umur 9 bulan, dan nanti campak akan diberikan kembali pada umur 2. Nah, selain pemberian imunisasi juga diadakan pengukuran panjang badan atau tinggi badan ya teman-teman. Selain berat badan, para balita yang datang ke posyandu juga diukur tinggi badannya, berat badannya, karena kita bisa melihat apakah si anak stunting atau tidak ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari balita yang datang ke posyandu ini. Nah, inilah suasana posyandu kami. Tidak begitu ramai ya seperti posyandu di kota, karena memang sedikit dan memang warganya tidak banyak, karena sudah kami bagi menjadi 2 posyandu. Nah, ini aku sedang mengukur panjang badan. Sebenarnya ada tugas kadernya sendiri untuk mengukur panjang badan ini, tapi karena memang kami kekurangan, jadi kami berbagi tugas untuk menyelesaikan semua pekerjaan kami di posyandu ini. Untuk pencatatan juga ada tersendiri kadernya. Ini ada 4 kader ya teman-teman kami. Yang satunya sedang izin tadi mau ke kantor desa, ada kerjaan sebentar. Nah, ini penimbangan balita. Penimbangan balita ini juga selain kader kami juga membantu melihat. Seperti inilah suasana kami pada saat posyandu teman-teman, dengan sarana dan prasarana yang terbatas ya. Jadi kami belum bisa menerapkan untuk 5 meja. Semoga fasilitas kami segera dikabulkan oleh desa agar bisa terpenuhi ya teman-teman. Jadi kami bisa menerapkan 5 meja dan kami mempunyai kader yang pas juga 5 orang. Nah, seperti ini suasananya teman-teman. Suasana posyandu di desa kami, Posyandu Bunga Tanjung. Oh ya, Posyandu Bunga Tanjung ini pun belum ada logonya, ada tempat seperti di Posyandu Bunga Matahari. Jadi akan dipesan terlebih dahulu, nunggu dananya dulu ya teman-teman ya. Nah, posyandu telah selesai. Sekarang kita pulang teman-teman. Terima kasih ya sudah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka dengan video aku.